Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Video ini merupakan kritikan dan ini penting untuk kita simak yang dilakukan oleh seorang Habib terhadap Habib lainnya. Nanti bisa dicek, saya lupa siapa namanya, tetapi video beliau ini viral ya, bahwa selawatan itu bagus, tetapi kalau menimbulkan kemudaratan yang lebih, terutama bikin macet jalan ya, ada banyak orang sakit terlambat masuk rumah sakit gara-gara jalannya diblokade. Itu terjadi mungkin di kota-kota besar aja ya. Sekarang maaf-maaf, kebanyakan hadrohnya, kebanyakan solawatnya. Solawat bagus, tapi bagi orang yang tahu apa itu solawat. Tapi kalau solawat hanya buat nyanyi, begitu jam 12 malam baru mulai dakwah, baru mulai ceramah. Orang udah ngantuk, perutnya udah lapar, masih kebuli sudah jadi rengginang, orang udah nggak konsentrasi. Akhirnya banyaknya majlis di mana-mana tidak membentuk watak jamaahnya untuk menjadi orang yang fanatik kepada Nabi Muhammad, fanatik kepada Islam, fanatik kepada salafun soleh. Akhirnya apa? Mudah diombang-ambing. Datang orang bawa duit, walaupun pahamnya di luar ahlus sunnah wal jamaah, dia ikut. Satu sisi dakwah seperti itu penting, harus kita apresiasi ya. Selawatan kemudian ditambah dengan tausiah itu bagus, kita mengapresiasi. Tetapi kritik membangunnya adalah kalau bisa cari lokasi yang representatif, cari parkiran yang luas, bisa di GBK atau di Munas atau di tempat-tempat yang sekiranya tidak mengganggu pengendara atau pengguna jalan. Dan tentunya ya banyak juga kritikan terhadap para pencinta sholawatan. Kalau sholawat semuanya kita cinta, sholawat itu ya Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Sholawatan, ketika sholawat itu dibaca rame-rame di lapangan menjadi sebuah tradisi, namanya sholawatan. Sama dengan tahlil, tahlil la ilaha illallah. Tapi kalau membacanya bareng-bareng dijadikan tradisi, tiap malam Jumat dijadikan kebiasaan rutinan di RT RW misalnya, itu kemudian disebut dengan tahlilan. Sholawat semua orang mencintainya. Saya yakin umat Islam semua mencintai sholawat. Tetapi sholawatan ya, nah selama itu tidak mengganggu sosial, tidak mengganggu jalanan, itu bagus, itu dakwah Islam. Tetapi kalau menimbulkan kemudaratan, kadang-kadang sound systemnya sampai tengah malam. Jika tidak ada orang sakit di sekitarnya nggak apa-apa. Misalnya di kampung tertentu sudah bersepakat, ayo nanti kita bikin sholawatan. Nanti malam full sampai subuh. Semua warga di sekitar sudah sepakat. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika ya, ada di antara tetangga kita sakit, mereka terganggu dengan bunyi sound systemnya, itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita, khususnya warga Nahdien ya, ketika membuat event-event tertentu. Bisa ditiru misalnya event 1 abad Nahdlatul Ulama, ditaruhnya di stadion, itu bagus ya, karena di stadion memang tempatnya rame-rame. Sepak bola, event olahraga lainnya itu bisa dipinjam. Juga bisa menggunakan alun-alun kota, karena di sana rata-rata orang datang ke alun-alun ya cari keramaian, ya, cari hiburan. Makanya menurut saya ini penting dievaluasi. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi itu patut menjadi catatan bagi Habib-Habib lainnya, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti masyarakat itu tidak suka selawatan, bukan. Tetapi kadang-kadang ya ada di antara saudara-saudara kita yang sakit atau kagetan atau jantungan dan lain-lain, sehingga mengganggu, dan itu membuat ketidaknyamanan. La yu'minu ahadukum mayu'addi jaruh, kan ada hadisnya juga. Tidak dikatakan orang yang beriman di antara kalian semua
orang yang suka mengganggu tetangganya. Makanya kalau mau bikin event, naruhnya di perkampungan, pamit dulu. Pastikan tidak ada yang sakit, pastikan tidak ada yang terganggu. Kalau sudah sepakat, warga sudah sepakat, silakan didirikan, silakan dilaksanakan. Yang penting jangan sampai niat kita baik, syiar, dakwah justru mendatangkan kemudaratan-kemudaratan yang berubah menjadi dosa. Jadi sahabatku semuanya, mari kita rajin-rajin mengkoreksi diri, mengkoreksi gerakan-gerakan yang selama ini kita lakukan. Sholawatan, oke. Tapi kalau jogetannya berlebihan, gimana itu? Nah, itu juga menjadi catatan. Ya walaupun NU itu selalu merangkul ya. Jadi warga NU itu bukan hanya kiai doang. Warga NU ada santri, ada abangan, ada yang mungkin ya baru masuk Islam, ada yang mungkin Islamnya hanya KTP, ya. Islam di KTP-nya tapi sholat gak pernah. Nah itu semuanya ada tuh di NU. Warga NU ada ya, bukan pengurus NU beda. Kalau pengurus NU ya rata-rata para ulama, para kiai. Tapi warga NU itu warga yang sangat multikultural, warga yang sangat beragam. Bahkan ada itu non-muslim ngakunya saya ini warga NU, ada juga. Tetapi kan tidak ada. KTP NU kan nggak ada. KTP NU itu hanya bagi pengurus, tapi warga NU silahkan, semua orang silahkan mengaku warga NU dengan catatan ya, ngaku warga NU ingin memperbaiki diri, ngaku NU ingin belajar, ngaku NU ingin berkumpul dengan orang-orang baik, silahkan. Jadi tidak ada definisi secara khusus warga NU itu nggak ada. Siapapun silahkan ngaku NU. Yang penting ya, yang penting di sana niat belajar. Jangan sampai niatnya memanfaatkan NU. Insya Allah akan terlempar dengan sendirinya. Karena NU keramat, siapapun yang memanfaatkan NU, apalagi menjual NU, dengan sendirinya akan terlempar. Ya, mudah-mudahan video ini memberikan ibroh pelajaran bagi kita. Silakan selawatan, silakan bikin beragam macam dakwah yang unik-unik. Silakan, mau pakai odong-odong, mau pakai kesenian lainnya, silakan, selama tidak melanggar syarat, silakan. Dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan kegiatan harus melihat sisi-sisi madaratnya, jangan sampai mengganggu kenyamanan warga di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.